Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasar Rehana dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di dalam bidang sosial budaya. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya di Nusantara. Kehadiran bangsa Eropa di Nusantara juga membawa peradaban Barat yang memberi warna bagi kehidupan bangsa Indonesia melalui unsur-unsur budaya Barat. Masuknya peradaban bangsa Eropa di satu sisi memberi dampak positif dan di sisi lain memberikan pengaruh negatif kepada perkembangan di bidang seni budaya bangsa Eropa dapat dilihat dari perkembangan seni lukis, seni kerajinan, dan seni sastra. 1. Seni lukis. Perkembangan seni lukis pada zaman Islam ditandai dengan munculnya kaligrafi. Sejarah seni lukis Indonesia sudah zaman Islam muncul pada masa kedatangan VOC. Hal ini berkaitan dengan kepentingan VOC untuk mendapatkan gambar-gambar peta, pelabuhan, kota, denah, dan topografi. Hingga menjelang Perang Dunia II datang, beberapa orang pelukis Eropa ke Indonesia seperti Nieuwenkamp, Walter Spies, Rudolf Bonnet yang masing-masing membawa aliran seni lukis berbeda-beda seperti kubisme, ekspresionisme, surrealisme, dan simbolisme. Yang kedua, seni kerajinan. Pada awal abad ke-19 merupakan babak baru bagi perkembangan usaha-usaha kerajinan rakyat pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Daendels mengalami kesulitan mendatangkan perlengkapan tentaranya dari Eropa karena sedang terlibat dengan konflik Inggris. Lalu ia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pembinaan terhadap usaha-usaha kerajinan rakyat yang terutama pakaian, topi, sabuk, sepatu, dan tempat peluru. Kebijakan pemerintah kolonial untuk menjadikan usaha kerajinan sebagai alternatif dan peluang kerja di sektor pertanian menjadi pendorong berkembangnya kerajaan rakyat pada permulaan abad 20. Kemudian pada tahun 1909 pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah pertukangan di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Lembaga swasta Zending juga mendirikan sekolah kerajinan di Kediri, Majawarna, Kuwu, Mendut, dan Waru, sedangkan organisasi Jongjava merintis berdirinya koperasi kerajinan di kalangan pengrajin dan usaha kerajinan rakyat. 3. Seni sastra. Penyelenggaraan pendidikan untuk penduduk pribumi oleh pemerintah kolonial Belanda berdampak pada gemar membaca dan kesadaran kebangsaan bangsa Indonesia mulai tumbuh. Orang-orang pribumi yang berbakat mulai menulis berbagai macam karangan, sementara yang lain mulai menerbitkan surat kabar yang berbahasa daerah maupun berbahasa Belanda. Surat kabar bahasa Melayu terbit di beberapa kota-kota besar di Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Surat kabar itu merupakan salah satu media bagi sastrawan untuk mengungkapkan ide-ide kreatifnya, kemudian beberapa menerbitkan karya-karya sastra mereka dalam bentuk buku. Salah satu surat kabar yang pernah terbit pada masa itu adalah Medan Prijaji di Bandung. Medan Prijaji didirikan sebagai bentuk perlawanan Tito Adi Surjo terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang pada saat itu berusaha menyebarkan pandangan tunggal kolonialnya. Misi dari surat kabar ini adalah membela nasib rakyat dan kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Kisah-kisah roman bersambung banyak bermunculan di surat kabar baik yang berbahasa Melayu maupun berbahasa Belanda. Salah seorang pengarang roman yang produktif pada zaman itu ialah Mas Marco Martodikromo, menulis beberapa karangannya antara lain Mata Gelap pada tahun 1914. Ia merupakan penganut aliran kiri sehingga semua karangannya banyak berisi hasutan untuk memberontak. Oleh karena itu karya-karyanya sering disebut bacaan liar. A. Angkatan Balai Pustaka. Melihat perkembangan penulisan karya-karya sastra yang dinilai dapat membangkitkan perjuangan kebangsaan itu, pemerintah Hindia Belanda mengadakan bimbingan dan pengawasan terhadap bacaan rakyat. Untuk itulah pada tahun 1908 dibentuklah Komisi Bacaan Rakyat yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan surat penetapan tanggal 14 bulan 9 1908 pada nomor 12. Pada tanggal 22 September 1917, komisi ini mengubah
menjadi kantor bacaan rakyat atau yang dikenal dengan nama Balai Pustaka yang dipimpin oleh Dr. G.W.J. Drewes. Pada awal mulanya, Balai Pustaka masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan jati diri sehingga mulai bermunculan pengarang-pengarang Indonesia yang mendapat pengaruh sastra barat dan berpikiran barat pula. Beberapa buku sanduran dan terjemahan antara lain sebagai berikut. 1. Sebatang Kara Alih Bahasa oleh Abdul Muiz, judul asli Alien of the World karya Hector Malot. 2. Tom Sawyer Anak Amerika Alih Bahasa oleh Abdul Muiz dari karya Mark Twain. 3. Si Jamin dan si Johan disadur oleh Merari Siregar dari cerita rakyat Belanda karangan Justus van Maurik. B. Angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan, terutama terhadap karya sastra yang membangkitkan rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual nasionalistik dan elitis. Pada tahun 1933, Armijen Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir, Ali Syahbana berhasil mendirikan majalah Pujangga Baru. Dampak-dampaknya sebagai berikut. 1. Terciptanya kelas nasional dalam masyarakat. Bangsa Eropa dianggap sebagai tertinggi, disusul oleh Asia Timur Jauh, sedangkan golongan Bumi Putra sebagai warga asli mendapatkan perlakuan diskriminatif atau perlakuan yang tidak baik dari bangsa asing. 2. Perubahan berbagai ritual dan tradisi kuno di istana-istana dan masyarakat. Tradisi secara perlahan tergantikan oleh tradisi pemerintahan Belanda. 3. Mundurnya aktivitas perdagangan laut. Daerah Indonesia pada saat abad ke-17 masih banyak bergantung pada aktivitas di tepi laut, sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tidak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Respon dalam bentuk karya seni musik. Salah satu tokoh seni musik tersebut adalah seorang kelahiran Jakarta yang bernama Ismail Marzuki. Ia merupakan musisi pemberontak pada zamannya. Andai saja pada zaman itu rakyat Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan tidak mudah terpecah belah, mungkin saja aksi feodalisme dan penjajahan oleh bangsa asing tidak akan terjadi pada rakyat Indonesia. Karena aksi feodalisme menyuruh bangsa Indonesia untuk tunduk kepada bangsa asing. Namun karena rakyat Indonesia memiliki persenjataan yang masih tradisional, sehingga rakyat Indonesia tidak bisa melawan kepada bangsa asing dan menerima perlakuan buruk dari bangsa asing tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.